Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Alfadi Abineno dari KPN 21 dengan NIM 14201210002R. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian transkultural. Bila ditinjau dari makna kata, transkultural berasal dari kata trans dan kultur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trans berarti melintang, melintas, menembus, melalui. Kultur berarti budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kultur berarti kebudayaan, cara pemeliharaan, dan pembudidayaan. Jadi transkultural dapat diartikan sebagai lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain. Transkultural nursing merupakan suatu area kajian ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya yang berbeda ras yang mempengaruhi pada seorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan kepada klien atau pasien. Konsep transkultural. Kasir Barbara tahun 1993 dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Nursing, Concept and Procedures mengatakan bahwa konsep keperawatan adalah tindakan perawat yang merupakan konfigurasi dari ilmu kesehatan dan seni merawat yang meliputi pengetahuan ilmu humanistik, filosofi perawatan, praktis, klinis keperawatan, dan komunikasi dalam ilmu sosial. Konsep ini ingin memberikan penegasan bahwa sifat seseorang manusia yang menjadi target pelayanan dalam perawatan adalah bersifat bio, psio, sosial, spiritual. Oleh karenanya, tindakan perawatan harus didasarkan pada tindakan yang komprehensif sekaligus holistik. Peran dan fungsi transkultural. Budaya mempunyai pengaruh luas terhadap kehidupan individu. Oleh sebab itu, penting bagi perawat mengenal latar belakang budaya orang yang dirawat pasien. Misalnya, kebiasaan hidup sehari-hari seperti tidur, makan, kebersihan diri, pekerjaan, pergaulan sosial, praktik kesehatan, pendidikan anak, ekspresi, perasaan, hubungan kekeluargaan, peranan masing-masing orang menurut umur. Menurut Dr. Mendel Leniger, studi praktik pelayanan kesehatan transkultural adalah berfungsi untuk meningkatkan pemahaman atas tingkah laku manusia dalam kaitan dengan kesehatannya, dengan mengidentifikasikan praktik kesehatan dalam berbagai budaya kultur, baik di masa lampau maupun zaman sekarang akan terkumpul persamaan-persamaan. Leniger berpendapat kombinasi pengetahuan tentang pola praktik transkultural dengan kemajuan teknologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan perawatan dan kesehatan orang banyak dan berbagai kultur. Kepercayaan kuno dan praktik pengobatan. Sistem pengobatan tradisional merupakan sub-unsur kebudayaan masyarakat sederhana. Pengetahuan tradisional dalam masyarakat tradisional, sistem pengobatan tradisional ini adalah pranata sosial yang harus dipelajari dengan cara yang sama seperti mempelajari pranata sosial umumnya, dan bahwa praktik pengobatan asli tradisional adalah rasional dilihat dari sudut kepercayaan yang berlaku mengenai sebab akibat beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan. Sehat sakit menurut budaya yang ada di Indonesia diantaranya adalah budaya Jawa. Menurut orang Jawa, sehat adalah keadaan yang seimbang dunia fisik dan batin, bahkan semua ini berakar pada batin. Jika batin karep ragu nututi, artinya batin berkehendak, raga badan akan mengikuti. Sehat dalam konteks raga berarti waras. Apabila seorang dapat mampu menjalankan peranan sosial sehari-hari, misalnya bekerja di ladang, sawah, selalu gairah sekara, gairah hidup. Kondisi inilah yang dilakukan sehat, dan ukuran sehat untuk anak-anak adalah apabila kemauannya untuk makan tetap banyak dan selalu bergairah main. Dalam konsep personalistik, penyakit disebabkan oleh makhluk spiritual, makhluk gaib, dewa, makhluk yang bukan manusia, hantu, roh, leluhur, roh jahat, dan manusia, tukang sihir, tukang tenun. Penyakit ini disebut ora lumrah atau ora sabaene. Penyembuhannya adalah berdasarkan pengetahuan secara gaib atau supernatural, misalnya melakukan upacara dan sesaji. Penyembuhan dapat melalui seorang dukun atau wongtu. A. Dukun bayi, dukun pijat, dukun klinik, dukun mantra, dan dukun hewan. Budaya Batak.
Arti sakit bagi orang Batak adalah keadaan di mana seorang hanya berbaring dan penyembuhannya melalui cara tradisional, atau ada juga yang membawa orang-orang sakit tersebut kepada dukun atau orang pintar dalam kehidupan sehari-hari. Orang Batak segala sesuatu termasuk mengenai pengobatan zaman dahulu untuk mengetahui bagaimana cara mendekatkan diri pada sang pencipta agar manusia tetap sehat dan jauh dari bahaya. Bagi orang Batak, di samping penyakit alamiah, ada juga beberapa tipe spesifik penyakit supernatural, yaitu jika mata seseorang bengkak, orang tersebut diyakini telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Misalnya mengintip. Cara mengatasinya agar matanya tersebut sembuh adalah dengan mengoleskan air sirih. Yang berikut, nama tidak cocok dengan dirinya, keberatan nama sehingga membuat orang tersebut sakit. Cara mengobatinya dengan mengganti nama tersebut dengan nama yang lain yang lebih cocok dan didoakan serta diadakan jamuan atau bersama keluarga. Ada juga orang Batak sakit karena terhirim. Misalnya seorang bapak menjanjikan akan memberi mainan buat anaknya. Karena janji tersebut tidak ditepati, si anak bisa menjadi sakit. Budaya Flores. Damianus Wera, orang Flores satu ini punya karunia yang sangat langka. Demi dikenal sebagai penyembuh alternatif unik. Damianus Wera bukan dokter buta huruf, tak pernah sekolah, tapi bukan praktik lainnya dokter profesional. Dia melakukan operasi hanya menggunakan pisau. Menurut Dami, ada 3 jenis penyakit yang dilakukan pada para pasien. Yang pertama, jenis penyakit non-medis atau santet guna-guna. Biasanya tubuh korban dirusak dengan paku, silet, lidi, kawat, beling, jarum, dan benang khusus. Kedua, penyakit seperti jantung koroner, batu ginjal, tumor, kanker, dan lain-lain. Dami mengangkat penyakit ini dengan operasi dan juga sedot darah melalui selang. Dami didatangi ayahnya yang sudah meninggal dan dikasih gelang, dan saat dia bermimpi ia akan dikarunia penyembuhan. Pagi-pagi ia menemukan pisau di bawah bantal. Pisau itu untuk mengoperasi orang sakit. Dami punya 7 metode untuk mengatasi penyakit. Yang pertama, berdoa, minum air putih, kapsul ajaib, pijat refleksi, suntik, telur ayam, operasi bedah. Masalah analis. Sebuah masalah digambarkan dengan situasi keadaan tertentu. Masalah selalu di luar rencana, tidak direncanakan, dan lebih sering tidak diterima. Masalah bisa lebih kompleks atau malah lebih sederhana. Untuk bisa, seorang perawat harus mampu menyesuaikan diri dengan mengubah pola pikir terhadap analisa tersebut. Kesimpulan, keperawatan transkultural adalah suatu proses pemberian asuhan keperawatan yang difokuskan kepada individu dan kelompok untuk mempertahankan meningkatkan perilaku sehat sesuai dengan latar belakang budaya. Hal ini mempelajari mulai dari kehidupan biologis sebelumnya, kehidupan psikologis, kehidupan sosial, dan spiritualnya. Perencanaan dan pelaksanaan proses keperawatan transkultural tidak dapat begitu saja dipaksakan kepada klien sebelum perawat memahami latar belakang budaya klien, sehingga tindakan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan budaya klien. Penyesuaian diri sangatlah diperlukan dalam aplikasi keperawatan transkultural. Sekian dan terima kasih.